Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita semua bangga bahwa pemain timnas Indonesia banyak yang merumput di negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, dari banyaknya pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, JJ adalah salah satu pemain yang terus tampil konsisten. Hal ini ditunjukkan oleh Bang J bersama timnya, yaitu Venezia. Salah satu performan konsisten yang ditunjukkan JJ adalah ketika dirinya bermain melawan Parma di lanjutan Serie A di Italia. JJ menjadi salah satu tembok kokoh di lini belakang. Jadi pasukan Francesco ada momen yang akhirnya diakui oleh dia sendiri, JJ adalah pemain terpenting di Venezia musim ini. Dan inilah aksi dari Jesus bersama timnya di dalam lanjutan Liga Italia Serie A. Jadi posisi Venezia di klasemen sementara tidaklah aman, mereka berada di ujung degradasi. Jika terus dibiarkan sampai akhir musim, maka Venezia mau tidak mau harus kembali bermain di Serie B. Tentu sebuah hal yang pastinya tidak diinginkan oleh para pemain hingga fan Venezia. Dan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membeli pemain yang bisa memberikan dampak di lapangan. Sayangnya saat ini Venezia tengah dalam periode krisis, sehingga mereka selalu kesulitan ketika mencoba membeli pemainnya. Cara satu-satunya untuk keluar dari zona degradasi adalah berjuang dan tampil maksimal di lapangan. Tampaknya itulah cara yang paling nyata untuk dilakukan oleh para pemain Venezia. Hasilnya meski belum maksimal, tapi dalam 5 laga pertandingan terakhir performanya dari Venezia dapat dikatakan cukup lumayan. Dari 5 laga tadi, Venezia mampu meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kali kalah ya. Nah, tapi kekalahan pun didapatkan dari tim terkuat saat ini, yakni Inter Milan dan Napoli. Jadi Venezia kembali meraih hasil imbang terbaru, yaitu mau tidak mau harus kembali merasakan hasil imbang . Hasil tersebut diraih mereka ketika bermain melawan Parma. Sejatinya di laga itu Venezia mampu unggul terlebih dahulu lewat gol dari Payon Polo. Sayangnya pada babak kedua Parma mampu membalas lewat gol. Nah, dari sini itu menunjukkan kekuatan di belakang kan, karena gol Parma itu didapat dari tendangan penalti. Nah, jadi skor 1-1 kemudian bertahan sampai pertandingan selesai. Hasil yang membuat Venezia masih terjebak di posisi 19 klasemen sementara. Perjuangan JJ sebagai bek andalan Venezia, jika melihat statistik pertandingan tadi JJ pertandingan melawan Parma benar-benar tampil mendominasi atas Venezia. Mereka mampu melepaskan 19 tembakan yang 8 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Untungnya dari banyaknya peluang yang didapat dari Parma, cuma 1 yang berbuah gol, itu pun dari titik penalti. Salah satu faktor mengapa gawang Venezia sulit dijebol adalah peran dari timnas kita, yaitu JJ. Di laga tersebut
pemain asal Indonesia itu mampu melakukan 7 kali clear dan 4 kali memenangkan duel di lapangan. Dari aksi yang ditunjukkan JJS, yang paling luar biasa adalah ketika dirinya pamer sprint yang super cepat. Sprintnya akhirnya membuat Parma tidak bisa memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan. JJS adalah pemain Indonesia pertama yang jadi kapten di Serie A. Nah, jadi dulu pertama kali JJS masuk di Serie A itu adalah memecahkan rekor bahwa orang Indonesia main di Serie A pertama kali JJS. Kali ini membuat sejarah baru lagi bahwa orang Indonesia, pemain Indonesia menjadi kapten di Serie A. Ya. Jadi sebelumnya JJS telah memecahkan 2 rekor, jadi itu yang pernah saya ceritakan tadi. Ya. Dan saat itu ya JJS itu menjadi orang pertama yang menjadi kapten, dan JJS juga menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di kasta tertinggi sepak bola Italia. Ya. Jadi baru-baru ini yang ditorehkan berarti ada 3 sejarah yang diciptakan oleh JJS. Yang pertama jadi pemain pertama, yang kedua orang pertama yang bisa mencetak gol di Serie A, terus yang ketiga dia menjadi ban kapten di Serie A. Ini betul-betul mengangkat martabat bangsa Indonesia ya. Dan posisinya kenapa jadi ban kapten? Karena kapten Venesia yang asli yakni Paion-Polo diganti di babak kedua, sehingga peran kapten kemudian diemban oleh JJS. Ya, jadi saat itu kapten aslinya terjadi penggantian, JJS lah yang diberi kepercayaan. Artinya apa? Artinya JJS itu memang betul-betul mempunyai karakter yang luar biasa. Kan kita tahu ya, JJS adalah ban kapten di Indonesia, kapten timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia Ron 3 ini. Sempat diganti sekali saat lawan Cina itu oleh Asnawi. Itu pun semua mengatakan bahwa Sintayong itu baru baru nggak jelas performanya dalam mikir strategi ya. Tapi nggak usah dibahas lagi. Yang jelas JJS punya nama besar di Venesia ya. Mudah-mudahan Venesia bisa lepas dari klasemen degradasi. Mudah-mudahan ada kemenangan di laga-laga berikutnya. Terima kasih. Merdeka.